Saya melayani di jemaat GKI Kedoya, jadi tetangga ya, tidak terlalu jauh. Pertama kali ini saya melayani di kebaktian umum GKI Surya Utama. Ya, sebelum saya berkhotbah, saya mau minta izin kepada panitia Natalnya untuk mencopot sebentar ini. Takut nanti jatuh ketika khotbah, kan nggak lucu ya. Saya nggak pakai topi NTT, udah kayak orang NTT kok, tenang aja. Ya, saya asalnya dari Klaten Bapak Ibu, jadi suara ketika khotbah agak medok-medok gitu ya. Ini maklum ya, bahasa ibunya medok memang gitu ya. Kita hari ini akan membahas sebuah tema, yaitu menanti untuk siap ditampi. Ya, bisa dimunculkan mungkin slide-nya ya di awal. Paling pertama, ya di sini aja dulu ya. Hari ini kita memasuki Advent yang kedua. Advent itu artinya apa Bapak Ibu? Advent artinya kedatangan. Ya, ada yang mengatakan Advent artinya penantian. Kurang tepat. Yang menanti itu kita. Yang kita rayakan kedatangan Tuhan. Jadi Advent itu kita merayakan yang namanya penantian akan kedatangan Tuhan. Nah, di dalam Advent itu ada dua periode. Minggu pertama dan juga minggu kedua Advent. Ya, hari ini kan minggu kedua Advent. Itu periodenya adalah berbicara tentang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya. Jadi di periode pertama di minggu 1 dan minggu kedua Advent ini bacaan leksionarinya tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Tadi kalau dari awal kita sudah ya diperingatkan akan nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya di dunia, kita siap enggak untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Ya. Lalu di periode yang kedua, di minggu ketiga dan minggu keempat, itu bicara soal janji atau kita merayakan penantian akan kelahirannya di dunia, yaitu kedatangannya yang pertama. Kita mau merayakannya nanti di Natal, di perayaan Natal. Kalau kita lihat bahwa ada lilin warnanya merah muda di sini, itu minggu ketiga. Minggu ketiga ini minggu Gaudete, artinya minggu sukacita. Di periode yang pertama, di minggu ketiga itu, di minggu sukacita itu, kita sudah tiba pada bacaan leksionari tentang kelahiran Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus akan lahir, janjinya digenapi. Bacaan leksionarinya langsung menjurus kepada Yesus Kristus yang akan lahir. Dua periode kita rayakan bersama-sama di dalam Advent. Dan di dalam Advent yang kedua ini, ya, bacaan leksionari kita di dalam Injil Matius tadi, di pasalnya yang ketiga, kita bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Di sana dia menyerukan di ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kain yang kita gunakan di dalam liturgi Advent berwarna ungu. Kalau kita ingat, di masa Prapaskah kita juga menggunakan kain yang berwarna ungu sebagai simbol dari pertobatan. Pun juga bersama, di Advent kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Baik kedatangan Tuhan yang nanti kedua kali, atau kita merayakan kembali kedatangan Tuhan yang pertama, yang lahir di dunia. Kita menyiapkan hati kita untuk menyambut Natal, menyambut hari kelahirannya di dalam pertobatan. Kita diingatkan untuk kembali memperbaiki kehidupan kita. Diri kita, Yesus yang datang itu, yang dijanjikan itu, yang akan menebus, yang akan menyelamatkan setiap orang. Yohanes Pembaptis ini ya dikatakan sebagai orang yang berseru-seru. Ayatnya yang ketiga dikatakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bagi siapa?
bagi hadirnya seorang Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi, yang dinantikan oleh orang-orang Yehuda di dalam pembuangan, yaitu hadirnya seorang Mesias yang diurapi Allah, yang mampu menyelamatkan mereka, yang mampu menolong mereka. Tuhan yang menyelamatkan orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda yang pada saat itu ada di dalam pembuangan. Dan Yesaya menyerukan itu. Dan bagi kita, orang Kristen, orang percaya, Mesias itu adalah Kristus yang lahir. Di dalam Yesaya 11 ayat 10 tadi yang dibacakan dengan bahasa Toraja dikatakan, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Mesias yang akan hadir itu tidak lagi untuk orang-orang Yahudi saja, untuk umat pilihan saja, tapi untuk semua orang, untuk seluruh suku-suku bangsa. Hari ini kita atau dalam minggu-minggu Advent ini kita mengenakan pakaian-pakaian daerah yang ada di Indonesia. Ini simbol bahwa Kristus yang lahir ini tidak lagi untuk hanya orang-orang Yahudi, tapi semua suku bangsa. Indonesia memiliki banyak suku dengan berbagai macam budaya. Tadi membaca Alkitab dengan bahasa Toraja. Nanti doa Bapa kami dengan menggunakan bahasa Manado. Yesus hadir untuk semua. Mesias itu yang dinantikan orang-orang Yahudi. Dia akan hadir di dunia ini untuk menyelamatkan banyak orang. Di ayat 7 dan ke-8 dikatakan, ketika waktu itu Yohanes sedang membaptiskan banyak orang dari mana-mana, dari daerah Yerusalem, dari daerah Yudea, datang juga orang Farisi dan orang Saduki. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Mereka yang berpegang teguh pada hukum Taurat. Orang-orang Farisi lebih lagi. Mereka berpegang teguh pada adat istiadat Yahudi yang diajarkan oleh guru-guru atau para rabi Yahudi untuk dilakukan. Mereka akan berpegang teguh. Itu adalah orang-orang Farisi. Juga orang-orang Saduki yang pada waktu itu berpegang pada hukum Taurat. Mereka ikut turut mau dibaptis, melihat mereka tiba-tiba Yohanes menjadi teringat. Siapakah identitas mereka, jati diri mereka? Kenapa Yohanes mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak"? Ular beludak itu adalah ular yang berbisa, ular yang beracun. Mereka orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini sangat bangga dengan identitas mereka. Mereka bangga dengan identitas yang melekat sebab mereka secara umum dilihat sebagai orang-orang yang berpegang teguh pada hukum Taurat. Mereka yakin, mereka sangat percaya diri kalau Tuhan ya itu akan menyelamatkan mereka. Sebab mereka adalah bangsa pilihan, umat pilihan. Dan mereka melakukan hukum-hukum Tuhan. Mereka sangat pede, percaya bahwa tidak perlu untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang diajarkan oleh hukum Taurat. Mereka mampu mengajarkan kepada orang yang lain tentang untuk melakukan hukum Taurat, tetapi mereka tidak mampu melakukan itu pada diri mereka sendiri. Namun Yohanes berpesan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Mereka merasa diri mereka nggak perlu bertobat. Namun ketika melihat ada orang Farisi dan orang Saduki di sana datang untuk dibaptis, dia memperingatkan
kepada mereka. Tidak hanya orang Saduki yang mau dibaptis, tapi juga mereka yang tidak mau untuk dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita dibaptis hanya sekali. Tapi bertobat tidak hanya sekali. Masalahnya gini, apakah kita merasa perlu untuk bertobat? Ada momen, ada kesempatan di Advent, Prapaskah. Ada momen minggu-minggu untuk kita menghayati masa pertobatan. Apakah kita merasa saya perlu bertobat? Apakah saya merasa hidup saya berdosa dan harus ada sesuatu yang saya ubah, yang menjadi lebih baik? Kata pertobatan di dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Metanoia ini dalam arti harafiah artinya berbalik arah, putar balik, U-turn. Masa Advent adalah masa kita untuk bisa meresapi, masa untuk berbalik berbalik arah kepada Tuhan. Kita datang lagi kembali pada Tuhan dari sikap hidup kita. Kalau sampai kita merasa kita itu baik-baik saja, kalau kita merasa bahwa hidup kita selalu senantiasa benar dan tidak membutuhkan pertobatan, dan kita terlalu percaya diri bahwa Tuhan pasti menyelamatkan saya, mungkin kita sudah menjadi bagian dari orang-orang Farisi atau orang Saduki yang baru hari ini. Kita memerlukan pertobatan itu. Karena hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya berbuat salah, berbuat dosa. Lalu Pak, bagaimana saya harus mulai untuk meresapi pertobatan di minggu-minggu Advent ini? Bagaimana saya harus bisa memulai pertobatan saya? Karena saya merasa diri saya baik-baik saja, saya tidak melakukan kejahatan yang begitu parah. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pertobatan itu dimulai dari kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan kasih pengampunan Allah. Jadi langkah pertama ini adalah kesadaran. Siapakah kita? Bahwa kita adalah orang berdosa. Kalau kita ini tidak merasa bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, yang tidak memerlukan pertolongan Tuhan, yang tidak memerlukan pengampunan Tuhan, ya kita tidak akan pernah bisa memasuki tahap yang pertama ini di dalam pertobatan kita. Kita harus tahu bahwa kita butuh. Kita harus tahu, kita harus menyadari bahwa kita berdosa. Kita diingatkan bahwa kita pribadi yang berdosa ketika kita berdoa mengakui dosa kita. Di doa pengakuan dosa tadi. Dan berulang-ulang kali Tuhan memberikan berita anugerah bahwa kita diampuni. Besok minggu depan kita akan mendengarkan lagi. Kita akan berdoa lagi. Doa pengakuan dosa. Hidup kita tidak lepas dari dosa. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua, melakukan pembaruan pikiran yang berpusat pada kehendak Allah. Di dalam kehidupan kita, keseharian kita mungkin secara tidak sadar berpusat pada diri kita sendiri. Secara tidak sadar kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Ego kita, kesenangan kita, apa yang kita suka, kriteria-kriteria yang kita sukai. Kita tidak sadar kita egois. Kita menyayangi orang lain, kita mengasihi orang lain. Tetapi dalam kasih itu pun bisa berubah menjadi sikap egois untuk memiliki, bukan berbagi kepada orang yang kita sayang. Untuk mengekang, bahkan untuk menyakiti. Pikiran itu berpusat pada diri kita sendiri dan kemudian ketika berpusat pada pikiran kita sendiri, menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kita. Korban keegoisan kita yang pertama kali adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ketika kita egois, orang yang paling dekat dengan kita adalah mereka yang menjadi korban dari sikap ego kita. Dan ketika mereka disakiti, belum tentu mereka menunjukkan rasa sakit hatinya
dengan menangis, dengan memberontak, dengan marah. Mungkin dia memendamnya, tapi suatu ketika marah yang dipendam itu bisa meledak. Ego yang selama ini ada, yang mengarah pada diri kita pusatkan kepada Allah. Kita pusatkan kepada kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan saya? Apa yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan? Itu bagian yang kedua, melakukan pembaharuan pikiran. Bagian yang ketiga, melakukan pembaharuan hati berlandaskan kasih Allah. Melakukan pembaharuan hati. Ada di sini yang mungkin hadir di gereja, datang beribadah, baik di gereja maupun juga di rumah, Bapak Ibu Saudara, yang beribadah dengan rasa dendam, yang beribadah dengan rasa dengki, dengan rasa benci. Ketika ada salam damai, gitu ya, kita sudah diampuni dan salam damai mengajak kita untuk berdamai dengan sesama. Apakah kita sudah mampu berdamai dengan sesama kita? Mungkin ada yang hari ini hadir ke gereja, pasangan suami istri. Mungkin nunggu istrinya yang lama, gitu ya, dandan, lalu marah-marah suaminya. Sampai di gereja, karena datangnya mepet, parkirannya penuh, gitu ya. Ketika parkirannya penuh, ada mobil masuk, diserobot, marah-marah lagi. Masuk ke ruangan ibadah dengan dongkol, dengan kemarahan. Atau kita belum mampu memaafkan orang lain. Dan itu sangat mengganjal. Ketika berjumpa dengan dia di gereja, wajah yang harusnya tersenyum, menyapa, melengos. Melengos tahu ya, membuang muka. Karena ada kebencian. Di masa Advent ini, mari kita coba. Tuhan sudah mengampuni kita. Dan ketika Yesus lahir nanti, Yesus hadir di dunia ini, dia lahir bagi kita dengan misi pengampunan. Lalu bagaimana kita yang hari ini sudah mendapatkan pengampunan Tuhan? Bukankah kita dipanggil untuk mengampuni sesama kita? Sulit, Pak. Andai kata Tuhan memakai kata sulit itu, bagaimana? Oleh karena sulitnya Tuhan mengampuni, maka dia mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya mati bagi kita. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia. Dan bagi kita untuk melakukan pembaruan hati itu, tidak ada jalan lain selain kita mampu mengampuni sesama kita. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan pembaharuan sikap hidup yang sesuai dengan firman Allah. Melakukan pembaharuan sikap hidup yang tahu, yang merasakan kita berubah adalah mereka yang dekat dengan kita. Entah itu keluarga kita, istri atau suami, anak-anak. Orang-orang yang bekerja dengan kita di kantor. Perubahan itu menjadi nyata, menjadi kelihatan. Mereka yang alami. Kita bagiannya punya prinsip, punya komitmen untuk melakukan perubahan itu. Maukah kita berbalik di masa Advent ini, memperbaiki sikap hidup kita? Kita mengkoreksi diri, melihat diri kita, mengevaluasi diri kita. Apakah yang harus saya ubah? Apa yang salah dalam hidup saya? Karakter yang buruk, yang tidak sesuai dengan buah dari kekristenan kita, itu yang harus kita benahi. Kita pusatkan diri kita kepada Allah. Ayat 10 dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Setiap pohon punya kesempatan untuk menghasilkan buah. Tapi tidak semua buah itu buahnya manis, atau tidak semua pohon akan menghasilkan buah yang manis atau yang enak atau yang baik.
kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang baik itu. Kita menempel pada batang utama. Pohon itu adalah Kristus. Kalau kita menempel pada batang utamanya adalah Kristus, harusnya kita menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau dasar hidup kita bukan Kristus atau selain Kristus, belum tentu hidup kita akan menjadi baik sama seperti Kristus. Hidup kita akan menjadi buruk, tidak menjadi berkat, menghasilkan buah yang tidak baik. Dan buah yang tidak baik itu yang akhirnya membuat hidup kita tidak berharga di mata Tuhan, menjadi sia-sia. Ayat yang ke-12 dikatakan, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat mengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini alat pengirikan orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Bentuknya sederhana, ya, dipakai untuk mengirik gandum yang sudah dipanen, gitu ya, lalu diserok, lalu diangkat ke atas, diterbangkan. Gandum yang ada isinya, gandum yang bernas, ya, ini juga bisa dipakai untuk padi, ya. Yang padi atau gandum yang ada isinya, kalau diterbangkan ke atas, dia akan langsung jatuh ke bawah. Kalau nggak ada isinya, dia akan tertiup angin. Juga daun-daun yang nempel di sana, yang ketika dipanen masih ada daun-daunnya yang tercampur, ketika diangkat kena angin dia akan terbang. Yang bernas, yang ada isinya, itu yang berharga. Itu yang akan dipakai, itu yang akan dikonsumsi, itu yang akan memberikan kehidupan bagi manusia. Memberikan energi, memberikan tenaga. Itu yang akan dijual, memberikan nilai ekonomi. Tapi gandum yang tidak ada isinya, yang hanya kulitnya saja, yang hanya gabahnya saja, atau potongan-potongan daun keringnya, itu akan terbang terbawa angin. Lalu dikumpulkan dan dibakar. Tidak bisa memberikan tenaga, tidak bisa memberikan kekuatan, tidak bisa memberikan nilai ekonomi. Tuhan mau supaya hidup kita ini menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau supaya hidup kita ini menjadi bulir gandum yang berisi, bukan bulir gandum yang kosong, melompong, gak ada apa-apanya. Jangan hanya sekedar bangga menjadi gandum, menjadi orang Kristen. Kalau menjadi orang Kristen, KTP-nya Kristen jadi gandum. Tapi kalau kosong, kopong, gak menjadi berkat, apa faedahnya? Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh orang Kristen? Apakah kita sungguh-sungguh melekat pada batang utama itu, yaitu Kristus? Atau kita hanya mengenakan identitas kekristenan saja? Kita sudah kehilangan makna ibadah. Kita sudah kehilangan makna spiritualitas kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi bulir-bulir gandum yang berisi. Maukah kita menjadi bulir gandum yang berisi dengan memberikan air dan juga pupuk atau nutrisi setiap hari? Yesus firman-Nya bagaikan air. Yesus firman-Nya bagaikan roti yang memberikan kita energi, yang memberikan kita kekuatan untuk hidup menjadi berkat, untuk mampu melakukan kehendak Tuhan. Pak, saya nggak bisa mengampuni. Saya bukan Yesus, Pak. Saya nggak bisa mengampuni. Percaya ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus yang akan memampukan. Secara manusia mungkin kita sulit untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Tetapi jangan melupakan bahwa ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mampu mengampuni,
dan mampu menerima kembali orang yang telah menyakiti kita. Masalahnya di dalam kehidupan kita, spiritualitas kita, mengenal Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi. Itu seperti gandum di ladang yang tidak pernah lepas dari yang namanya hama. Ada pihak-pihak luar yang seringkali bisa menggoyahkan kita. Ada faktor-faktor yang ada di luar sana yang bisa seringkali menggoyahkan kita, iman kita, untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Yang menggoyahkan kita sehingga hidup kita menjadi kosong. Yang menggoyahkan hidup kita sehingga kita kehilangan arah kita pada Tuhan. Maka momen kesempatan ini menjadi cara kita untuk berbalik kembali, menunjukkan bahwa kita mampu menjadi gandum yang berisi, mampu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain. Dan membuka diri tidak hanya kepada berbuat baik, menunjukkan diri kita adalah gandum yang berisi, tidak hanya di gereja, tapi di luar gereja, di rumah, di kantor, di kampus, dimanapun. Ketika kemarin ada heboh ya di Cianjur, gempa, lalu kemudian viral itu ya Bapak Ibu di media sosial, ada tenda yang mengenakan identitas agama ya untuk mungkin keperluan informasi gitu ya atau keperluan data. Tapi kemudian muncul kehebohan di mana tulisan itu atas nama gereja tertentu disobek lalu kemudian viral. Sebenarnya kisah seperti ini bukan kisah yang pertama kali. Sering kali ini terjadi. Dulu zaman gempa di Klaten, Jogja juga ada kisah yang seperti itu. Saya dari GKI Klaten untuk masuk ke wilayah-wilayah yang membutuhkan bantuan, kalau tahu bahwa ada simbol salib, mau gereja ke mana pokoknya ada simbol salib, dah nggak usah dibantu. Yang melarang itu bukan orang kampung situ, bukan daerah situ, orang lain yang mengatasnamakan orang daerah sana. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ini sudah menjadi rahasia umum hal-hal yang seperti ini. Baru kemudian kemarin viral. Yang dilakukan oleh rekan-rekan dari GKI Klaten kala itu adalah kita kerjasama dengan NU, ya, bekerjasama dengan Gus Durian, bahu membahu. Mereka menolong sesama yang mengalami menjadi korban gempa. Kita juga sama, tujuan kita sama. Mari kita bersama bekerja sama. Dan di dalam gempa Cianjur ini juga ada kolaborasi ya yang terjadi antara gereja GKI dengan Gus Durian. Mari kita menyaksikan kesaksian Pendeta Arum. Ya, Pendeta Arum itu adalah pendeta yang menjadi pendeta di GKI Cianjur. Mereka bekerja sama dengan Gus Durian. Ini ada di story, silahkan dari storynya Gus Durian. Saya Pendeta Arum Agung Gumilar dari GKI Cianjur mengucapkan terima kasih untuk proses kolaborasi yang sampai saat ini berjalan bersama Gus Durian Peduli. Ini merupakan sebuah langkah yang baik ketika kita melihat saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan. Kita juga bersama-sama bergandengan tangan menopang, memulihkan mereka yang membutuhkan pertolongan tangan kita. Jadi jangan ragu untuk menolong, jangan ragu untuk berkolaborasi, apapun itu yang menjadi baik, biarlah itu semua menjadi kabar baik bagi siapapun. Ya, kebaikan yang kita lakukan mungkin bisa disalahartikan oleh orang lain. Tapi ketika di tengah-tengah bencana kita berkolaborasi dengan sesama yang melakukan kebaikan, tidak melihat agama apapun, tidak menonjolkan identitas apapun, kita gandengan bersama. Kita menjadi gandum yang bernas itu, menjadi berkat bagi orang lain, dan bisa diterima oleh banyak orang. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita.